Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal HDEO ya. Entah bisa atau enggak nih karena kayaknya mau hujan. Jadi banyak ya orang berpendapat bahwa oli terbaik, oli pingin halus, oli pingin paling banyak aditifnya itu HDEO. Sebelum menulis coba banyak ya, cukup banyak ya oli HDO yang menulis coba. Yang produknya Fastron ada Meditran S, S40, S50, Meditran SX. Yang SC nggak penulis coba karena itu kan oli tengah-tengah, mbuh lah apa gunane nyoba Meditran SC. Terus ada Fastron diesel. Terus penulis coba oli-oli diesel dari PTT nggak pakai, dari Total, dari apa mana kok lupa ya boy. Sekarang pakai Fus, kemarin pakai Caterpillar, Delvac MX, Delvac One, apa mana ya, sebenarnya nggak banyak juga lah, tapi menurut penulis sudah cukup mewakili ya. Kalau Shell dari Mula R2, Mula R4, menurut penulis sudah cukup mewakili lah, termasuk Castrol ya, karena menurut penulis Castrol paling juga pakai punya Shell, atau Shell saling bekerja sama dengan Castrol untuk olinya ya. Jadi penulis merasa sudah cukup banyak lah nyoba oli diesel ya, HDO yang populer sudah penulis coba. Yang belum dicoba HDO nya cuma oli Conoco Power D ya. Yang dari Caltech juga sudah, Caltech Delo Sport. Dari Repsol penulis pernah coba DXR3 SH40. Dari Evalup sudah, dari Win sudah. Sing SH40 dhisik opo ae kok lupa, maaf. Tapi rasanya sudah cukup lengkap lah ya, oli-oli HDO nya. Dan ya karena sudah coba ini, opini penulis soal oli HDO jadi ada koreksi ya, ada perubahan. Jadi kalau sebelumnya penulis ngomong oli HDO itu fokusnya halus ya, karena peruntukannya seperti itu untuk kendaraan besar gitu ya. Tapi setelah penulis coba sendiri, ya ternyata yang menang dari oli HDO itu cuma dari sisi shear stability. Itu pun enggak semua merek ya. Enggak semua merek, dan hanya berlaku untuk yang merek impor. Jadi menangnya cuma sedikit shear stability, yang itu pun kalau dibanding oli SH40 versi motor ya, versi Jaso MA, oli kirangi itu ya, dibanding SH40 nya PCMU, oli meseran SH40 ya nggak jauh, ya sama lah, bisa dianggap sama, walau ya sayangnya secara realnya meseran itu malah lebih awet ya, meseran P40 dan saya 40. Meditran SX nggak begitu awet, jadi cuma menang sedikit lebih stabil, lebih shear stable, itu saja.
Dari sisi aditif, kalau kita ngomong aditif pembersih ya mungkin lebih banyak, tapi kan aditif pembersih itu nggak kerasa, loh. Nggak bisa dirasakan loh. Aditif pembersih itu bisanya cuma dibuktikan, mesin dibongkar lihat kerai banyak atau bisa berkurang atau enggak, itu kan sulit. Makanya juga harus sampai olinya hampir rusak, dan perlu di kendaraan yang diesel, biodiesel. Padahal di diesel sendiri kalau ganti oli, warna olinya sudah hitam juga dianggap masih oke. Nggak sama kayak kendaraan bensin yang kalau sudah hitam itu tandanya oli sudah nggak layak pakai. Lagi pula kandungan deterjen, bukan deterjen sabun ya, tapi deterjen kalsium ya. Deterjennya oli itu bukan kayak sabun cuci pakaian ya, tapi malah padatan logam. Justru ya, keberadaan aditif deterjen di oli itu malah mengurangi tenaga, karena ya mengurangi power ya, mengurangi kebersihan ruang bakar. Karena ruang bakar makin kotor, tenaga makin nggak bisa keluar. Bahkan untuk standar terbaru SP ya, itu malah ada pembatasan kadar kalsium kalau nggak salah ya, karena kalsium dianggap sebagai salah satu penyebab LSPI, low speed preignition, yang membuat mesin-mesin kompresi tinggi itu jadi lebih mudah mengalami preignition di RPM rendah. Jadinya sekarang kandungan kalsiumnya oli itu banyak digantikan magnesium. Kalau dulu deterjen itu banyaknya kalsium, magnesiumnya sedikit. Tapi yang resep-resep baru, kalsiumnya makin dikurangi digantikan oleh magnesium. Moga-moga nggak salah sebut ya. Kalsium dikurangi, magnesiumnya ditambah. Total kalau nggak salah sekitar 3000 ppm atau 3500 ppm. Dan yang dari penulis rasakan kalau pakai oli HDO itu emang rata-rata nggak bikin tenaga mesin bisa keluar. Jarang yang bisa bikin tenaga mesin keluar. Mungkin cuma Delvac One sama Caterpillar ya, yang Delvac MX made in Singapura. Kalau yang Delvac MX buatannya Sopo Federal itu kerasa berat ya, entah mengapa. Jadi pakai HDO dari sisi halusnya mesin itu nggak beda lah daripada Jaso MA, daripada PCMU ya. Tergantung merek, ada yang benar-benar halus, ada yang enggak. Nah dari sisi halusnya ini ya, kalau dari yang penulis coba R4X sama ya terutama R4X ya yang paling halus. Tapi ya dibanding PCMU ya nggak begitu jauh beda ya. PCMU yang penulis ingat sih Ravenol TSI ya, dari sisi aditif ya, Ravenol TSI. Terus Adnoc juga halus, Motul Multipower juga halus. Apa maneh, lupa, maaf ya, sudah kelamaan. Jadi oli-oli yang PCMO pun bisa halus ya, bisa bikin suara mesin halus juga, halus RPM atas dan bawah.
kita nggak ngomong licin ya. Kalau licin beda lagi. Licin RPM tinggi itu lebih sifatnya PCMU. Penulis rasanya nggak nemui licin RPM tinggi kecuali Delvac ya. Delvac dan Caterpillar tentunya ya. Tapi penulis belum nggak bisa nguji top speed ya. Jadi nggak bisa tahu benar. Tapi rasanya yang licin ya, licin bukan halus. Licin RPM tinggi itu Delvac. Di HDEO lain nggak ada sifat seperti itu. Sementara kebanyakan PCMU itu RPM tinggi licin, bukan kebanyakan PCMU sorry. PCMU yang oke itu di RPM tinggi licin. Jadi motor multi power, Atno, terus Petronas Sprinta itu Jaso MA. Yang terakhir itu Seravenol TSI lah. Maaf ya, banyak yang lupa ya. Tapi HDO enggak bersifat licin. Jadi dari sisi halus oli HDO enggak lebih unggul ya dari oli Jaso MA dan PCMO. Dari sisi licin RPM atas kalah dari PCMO. Licin juga malah ada ya di oli Jaso MA, tapi penulis lupa Jaso MA yang mana. Maaf, mungkin oli FK, mungkin Petronas Sprinta, lupa. Tapi kalau ngomong soal halus ya, halus atas bawah, halus RPM rendah, RPM tinggi, kecepatan rendah, kecepatan tinggi, itu oli Jaso MA pun ada yang begitu, seperti misalnya Repsol Moto Super, seperti Bardahel yang impor, Bardahel botol merah. Padahal Jaso MA tapi halus atas bawah. Ya tentu Castrol GPS juga, tapi itu oli wis ya nggak bisa direkomendasikan karena wis nggak ada di pasaran. Tinggal satu harganya 150.000. Nggak bisa direkomendasikan. Terus apa mana? Jaso MA ada satu lagi mereknya lupa tapi ya. Kita ngomong soal aditif dulu ya. Ngomong halus itu nggak berarti halusnya bisa awet lama ya. Karena ya kalau soal halus gara-gara aditif itu cukup banyak oli yang bisa lulus ya. Tapi kalau kita ngomong halus sampai ribuan kilometer dipakai di motor yang sehat, itu sedikit sekali oli yang bisa lulus. Karena ya kebanyakan oli itu problemnya di bahan oli. Kebanyakan oli itu bahan olinya enggak sip. Aditif sip tapi bahannya enggak. Kebanyakan oli seperti itu. Nah soal halus lama, nah ini yang agak susah. Halus lama untuk sementara untuk oli diesel ya. Kok menurut penulis nggak ada yang bisa sama kayak Bardahel, Jaso MA ya. Yang bisa halus lama banget gitu. Bahkan ya oli Win, ada oli Win SE40 untuk diesel, ada oli Win 20W50 untuk PCMO, untuk mobil bensin. Win 20W50 yang lebih oke. Penulis mungkin perlu coba ya Bardahel yang bukan Jaso MA ya, Bardahel impor, tapi embuh ya yang mana. Entah apa ada Bardahel 20W50, tapi kalau misalnya ada 10W40 ya tetap perlu dicoba, tapi untuk yang impor. Kalau yang buatannya Nusaraya Putra Mandiri jelek.
Jadi penulis nggak rekomendasi oli buatannya Nusaraya Putra Mandiri ya. Aduh, sampai mana tadi? Lupa. Wis. Oli diesel apalagi ya sifat dari oli diesel? Kalau soal aman untuk kopling basah atau tidak, penulis nggak tahu. Tapi rasanya oli-oli yang bikin halus RPM tinggi kayak oli Caterpillar atau Delvac One, Delvac MX, menurut penulis nggak aman ya. Nggak aman untuk motor laki. Ya mungkin perlu ya eksplorasi lebih banyak oli motor lagi, tapi untuk sementara oli motor lagi ya penulis rekomendasinya. Oh ya, dari tadi belum menyebut Pastronungu ya. Pastronungu itu termasuk oli oke untuk motor lagi ya, nggak ada aditif yang bikin halus RPM tingginya. Kalau untuk motor laki rekomendasinya selain dari Mesran ya, Mesran SI40, Mesran B40, Pastronungu, Repsol Moto Super, Bardaho yang impor, Petronas Sprinta, FK, PAO, Unires, Kirange, apa mana ya, cukup banyak ya. Tapi maaf penulis lupa, harusnya penulis nyusun lagi daftar-daftar ya. Sementara itu aja ya. Win20, W50 juga mungkin bisa yang WCMO. Kalau mau nyoba oli untuk motor lagi, cirinya yang kalau dipakai kencang nggak jadi halus di motor matic. Jadi oli yang bukan halus, licin. Oli yang aman untuk motor laki itu biasanya nggak bikin olinya makin licin ketika dipakai kecepatan top speed ya. Kalau untuk motor penulis ini, jadi kecepatan di atas 100, kalau terasa makin licin, nah itu nggak cocok untuk motor laki. Tapi ya karena sifat seperti itu, oli HDO nggak ada jaminan aman untuk motor laki, dan untuk motor matic pun oli HDO nggak bisa dibilang terbaik, karena ya lagi-lagi yang lebih penting adalah bahan olinya. Jadi bahan oli ini yang lebih penting. Ya, satu-satu jaminan oli HDO lebih baik bukan dari sisi aditif, karena penulis yang ngerasakan ada oli yang aditifnya minim, seperti misalnya Delo Sport gitu ya, minim. Satu-satu jaminan olinya cukup oke adalah karena shear stability oli diesel itu cenderung lebih baik daripada daripada oli motor laki atau BCMO. Karena rasanya kalau oli HDO nggak terlalu diperhatikan viscosity index-nya. Jadi aditif viscosity index improvernya nggak banyak. Karena nggak banyak, olinya tentang merek yang walau olinya viscosity index-nya sudah rendah, nggak tahan lama. Oli Delvac MX buatan lokal ya, Caltex Delo Sport itu, oli Rimula, mau Rimula R2 atau R4X. Kok mana? Oh ya, Meditran SX, Meditran S itu ya. Kalau Pastron diesel masih cukup agak tahan lama lah. Jadi ya walau nggak bisa sebagus Pastron 15W50, Pastron diesel itu juga termasuk lah cukup oke. Oh maneh, ya wis lah, itu aja. Jadi HDO itu enaknya cuma kalau dari sisi shear stability agak lebih bagus, tapi itu hanya untuk merek-merek tertentu. Untuk merek-merek ya yang sudah terkenal oli ini cepat rusak, ya tetap cepat rusak.
Bahkan untuk beberapa oli yang versi PCMO nya lebih baik, beberapa merek oli yang versi JASO MA nya lebih baik. Jadi nggak selalu ya, jadi kita nggak bisa memastikan bahan ini bagus atau enggak. Kita juga nggak bisa pakai acuan masa lalu, karena ya resep itu bisa berubah. Mungkin dulu bagus, tapi kalau sekarang bisa aja udah jelek. Karena ya perkembangan zaman dimana oli PAO itu makin langka, dan ya pabrikan sudah nggak malu-malu lagi nyebut oli hydrotreated, oli hydrocracked sebagai bahan full sintetik. Ya kita mau ngapa lagi gitu. Walau itu mereknya Motul ya, walau itu mereknya Motorex, ono ae sih yang nyebut apa oli hydrotreated sebagai full sintetik. Merek Ipone juga ya, penulis ragu beli merek Motorex, merek Ipone, merek apa mana Motul yang harganya 300.000 itu ya, karena itu 300.000 bukan PAO ya, rugi ya. Raveno penulis beli yang 250.000, kepikiran bahannya api, ya ternyata mengecewakan. Kalau untuk motor nggak bisa disamakan kayak mobil. Kalau untuk mobil oli ono esternya gitu biasanya senyap ya, tapi kalau untuk motor nggak cuma senyapnya ester yang dibutuhkan, tapi juga shear stability yang bagus. Secara umum mungkin shear stability oli HDO bagus, tapi dari sisi ketahanan belum tentu, karena itu tergantung dari bahan olinya juga, bukan cuma apa mengandung banyak viscosity index improver atau tidak. Kok jadi molor-molor. Ya wis lah, itu aja ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.